Menyajikan data dengan diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang. Tinggi batang menunjukkan nilai datanya. Contohnya sebagai berikut. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, datanya di sini disajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, pertanyaannya, buatlah data ini dalam bentuk diagram batang. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus membuat garis yang tegak lurus ya. Garis yang tegak lurus. Di sini ada sumbu yang mendatar. Garis yang mendatar ini disebut dengan sumbu X. Sedangkan garis yang vertikal ke atas ini disebut dengan sumbu Y. Nah, pada garis yang mendatar ini berisi tentang jenis data. Yang mendatar berisi tentang jenis data. Nah, jenis datanya di sini mengenai nilai siswa. Jadinya kita tuliskan di sini nilai. Nilainya rentangnya dari 4 sampai 10. Dari 4 sampai 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, usahakan ketika kita membuat diagram ini, kita beri jarak yang sama ya. Misalnya di sini 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ya, biar rapi. Nah, untuk yang garis vertikal ke atas berisi mengenai banyak datanya. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Tadi yang garis mendatar berisi tentang jenis datanya, bisa data nilai, bisa data mengenai berat badan, bisa data mengenai hobi. Sementara yang garis vertikal ke atas ini mengenai banyak siswanya ya, atau banyak datanya. Berapa banyak datanya kita tuliskan di sini. Oke, sekarang kita membuat diagram batangnya sesuai dengan tabel yang disajikan. Untuk nilai 4, banyak siswanya ada 2, jadinya kita buat di sini batang yang menyerupai persegi panjang. 4, nilai 4-nya ada 2. Kita buat ya, nilai 4-nya sampai 2, jadinya di sini. Nilai 5-nya ada 6. Jadi kita tarik garisnya sampai sini. Nilai 6 ada 9. Nilai 7 ada 8. Nilai 8 ada 5. Nilai 9 ada 4. Nilai 10-nya ada 2. Jadinya diagram batangnya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana dalam membaca dan menafsirkan data yang dalam bentuk diagram batang? Oke, misalnya pertanyaan yang diajukan seperti ini. Berapa banyak siswa yang mempunyai nilai 5? Bisa kita lihat dalam diagramnya, banyak siswanya 6. Jadi kita jawab 6. Berapa banyak siswa yang mempunyai nilai 9? Banyak siswa yang mempunyai nilai 9 ada 4. Oke, untuk bentuk pertanyaan yang lain, misalnya yang ditanyakan selisih ya. Selisih. Nah, selisih ini merupakan hasil pengurangan dua data ya. Contohnya, berapa selisih nilai anak yang mempunyai nilai 9 dengan nilai 4? Nah, ini berarti kita kurangkan. Yang mempunyai nilai 9 ada 4. Berarti 4 kita kurangi dengan yang mempunyai nilai 4 ada 2. Seperti ini ya. Tadi jika ditanyakan selisih berarti kita kurangkan nilainya. Sedangkan ada lagi jika yang ditanyakan jumlah, maka kita tambahkan semuanya ya. Misalnya berapa banyak siswa seluruhnya dari data ini, berarti kita tambahkan seluruhnya ya. Dari 2 ditambah dengan 6. Di sini banyaknya yang nilai 4, 2 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2. Ini merupakan total banyak siswanya.
Nah, jika yang ditanyakan dalam soal berapa nilai tertinggi yang diperoleh siswa, nah kita lihatnya di kolom nilai. Nilai yang paling tinggi di sini adalah nilai 10. Jadinya nilai yang paling tinggi kita sebutkan adalah nilai 10. Berapa banyak siswanya yang mempunyai nilai tertinggi? Kita sebutkan banyak siswanya di sini. Banyak siswa yang mempunyai nilai 10 ada 2. Nah, seperti itu penjelasan mengenai menyajikan data dengan diagram batang. Terima kasih.